Sebuah kampus seringkali dilihat hanya sebagai tempat mencetak nilai, mengejar gelar, atau sekedar batu loncatan karir. Namun, jika kita melihat lebih dekat, kampus adalah sebuah ekosistem. Sebuah miniatur kota yang dihuni oleh ribuan kepala dengan satu tujuan. Di sini, setiap sudut bercerita. Dari ruang kelas yang melahirkan ide besar, hingga kebiasaan kecil sehari-hari yang tanpa kita sadari sedang membentuk masa depan lingkungan kita. UIN Jakarta terus mendorong terwujudnya Green Campus, sebuah komitmen nyata menuju lingkungan kampus yang lebih hijau dan berkelanjutan. Namun di balik semangat itu, masih ada sebagian pihak yang belum sepenuhnya mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan. Padahal, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil yang kita ambil bersama. Untuk mengupas lebih jauh isu ini, mari kita dengarkan bagaimana kondisi ini dilihat dari sudut pandang mereka yang sehari-hari bersentuhan dengan permasalahan ini. Halo Kak, namanya siapa? Nanda, Kak Nanda dari program studi apa? ilmu hukum. Semester berapa Kak? 4. Aku izin bertanya Kak. Kira-kira menurut Kak Nanda bagaimana pandangan Kak Nanda tentang mahasiswa yang masih buang sampah sembarangan? Oke, jujur menyayangkan sih, karena kan sebagai mahasiswa itu berarti orang yang terdidik dan harusnya sudah tahu mana yang salah gitu. Sedangkan kalau misalnya masih buang sampah sembarangan, berarti ada sesuatu yang salah. Cuman bukan di pengetahuannya, tapi di kesadarannya. Menarik apa yang disampaikan oleh Kananda tadi. Sebagai mahasiswa ilmu hukum semester 4, ia menyoroti bahwa permasalahan ini bukan soal kurangnya pengetahuan, melainkan soal kesadaran. Kalau yang aku lihat, misalnya di lorong-lorong kampus, di FS1, terus di pojok kamar mandi masih ada, bahkan di depan Masjid Ece pun masih banyak. Dan itu pun sampahnya bukan di tempat sampahnya, di depan sampahnya. Jadi kayak masih geleng-geleng aja tempat sampah segede itu, tapi masih buang sampah di mana-mana. Dan memang ketika tempat sampah sudah tersedia namun masih diabaikan, seperti yang terjadi di lorong-lorong fakultas hingga area depan masjid, maka yang perlu dibenahi bukan fasilitasnya, tetapi cara berpikirnya. Oke Kak Nanda, selanjutnya kira-kira menurut Kak Nanda sanksi apa yang cocok yang diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa tidak membuang sampah sembarangan lagi? Kayaknya kalau sanksi kayak gitu nggak perlu nggak sih, kayak lebih kesadaran diri dari mahasiswanya masing-masing aja, karena kan udah gede juga. Menurut Kananda, fasilitas di UIN ini untuk tempat sampah apakah sudah mencukupi atau belum? Jujur belum, soalnya buktinya di fakultas aku sendiri di FSH itu setiap jam 12 tuh habis istirahat pasti tempat sampah itu membludak banget sampai keluar-keluar. Berarti kan itu tandanya belum cukup kan, jadi kayaknya masih belum deh. Berarti perlu ditambah mengenai fasilitas kebersihan yang ada di UIN. Namun, di balik perdebatan soal kesadaran dan ego mahasiswa ini, ada punggung-punggung yang setiap hari membungkuk. Ada tangan-tangan yang harus membereskan sisa keegoisan kita, bahkan sebelum matahari terbit. Lalu, bagaimana kondisi ini dilihat dari sudut pandang mereka yang berada di garda terdepan dan merasakan dampaknya secara langsung? Mari kita dengar suara dari balik sapu lidi, Bapak Rahmat, petugas kebersihan yang telah mengabdi di UIN Jakarta selama lebih dari 2 tahun. Halo Bapak, dengan siapa namanya? Saya Rahmat.
Bapak Rahmat kira-kira sudah berapa lama bekerja sebagai petugas kebersihan di UIN Jakarta? Saya bekerja di Jakarta sudah sekitar 2 tahun. Oke Bapak, sekitar 2 tahun kira-kira nih. Bagaimana menurut Bapak mengenai pandangan mahasiswa yang masih suka buang sampah sembarangan? Saya kira agak menyayangkan ya tentang mahasiswa yang buang sampah sembarangan, karena mereka terdidik lah kayak saya kan yang masih sama SMA. Jadi saya punya harus sadar diri lah untuk buang sampah ke tempatnya. Kan ada fasilitas di kampus buang sampah dan lain-lain. Menurut Bapak Rahmat, kira-kira ada nggak sih sanksi yang mengatur mengenai buang sampah sembarangan bagi mahasiswa? Dan menurut Bapak kalau belum ada, kira-kira sanksi apa yang cocok untuk mahasiswa yang masih membuang sampah sembarangan? Jadi saya belum tahu Pak ya, kayaknya nggak ada dah di Jakarta ya. Kalau memang udah nggak ada sanksinya sama sekali. Untuk sanksi biasa sih ya, sadar diri masing-masing aja lah. Kalau emang harus sanksi, biar sanksi juga itu ada denda kayak apa. Ya kasih kopi ke tugas gitu kan sedap. Kira-kira menurut Bapak fasilitas kebersihan yang ada di UIN ini sudah cukup memadai atau belum sih? Selama ini kapasitas UIN ya saya masih kurang lah, saya kurang sapu di markas, kadang juga tong sampah sering-sering pecah-pecah gitu kan, jadi perlulah diperbaiki. Berarti menurut Bapak masih perlu ada penambahan fasilitas ya? Oke, baik. Apa yang disampaikan Bapak Rahmat tadi seolah menjadi cermin sekaligus kritik keras bagi kita semua. Beliau sangat menyayangkan bagaimana mahakarya intelektual kampus, yaitu para mahasiswa yang terdidik, justru abai hanya karena regulasi kampus belum menerapkan sanksi yang tegas bagi pembuang sampah sembarangan. Namun, apakah kita harus selalu menunggu dihukum untuk berbuat benar? Beliau mengingatkan kita bahwa sebagai mahasiswa, esensi dasar yang harus berdiri tegak adalah kesadaran moral itu sendiri. Di sisi lain, fakta bahwa fasilitas kebersihan di UIN Jakarta masih belum memadai, mulai dari tong sampah yang sering rusak hingga peralatan yang kurang. Dan itu menjadi alarm penting. Ini adalah pengingat bahwa Green Campus bukan hanya slogan di atas kertas, tapi tanggung jawab yang harus dipikul bersama, lewat ketegasan institusi dan lewat kedewasaan berpikir mahasiswanya. Mengubah sebuah sistem besar di kantin dan koridor kampus memang tidak mudah. Plastik sekali pakai mungkin masih menjadi realita hari ini. Namun, ketika aturan belum tertulis dan sanksi belum mengikat, di sanalah integritas kita sebagai sivitas akademika diuji. Kearifan lokal masyarakat kampus UIN Jakarta tidak boleh tumpul hanya karena tidak adanya hukuman formal. Ketika Kak Nanda memilih melihat ini sebagai persoalan cara berpikir, dan ketika kita merenungkan kembali kegelisahan Bapak Rahmat, kita disadarkan pada satu hal. Menjaga lingkungan kampus adalah bentuk paling dasar dari etika kemanusiaan. Sebab kampus ini adalah lahim peradaban.
Jika untuk membuang satu botol plastik pada tempatnya kita masih harus diancam oleh sanksi dan denda, maka ada yang salah dengan proses belajar kita. Kesadaran tidak butuh dipaksa oleh aturan. Ia tumbuh karena kita tahu tempat ini adalah rumah bersama. Mari jaga ruang ini, karena dari kesadaran tanpa paksaan inilah masa depan bumi kita ditentukan. Dan mungkin itulah esensi sesungguhnya dari sebuah kampus. Bukan hanya tempat kita belajar membaca teks dan menghafal teori, tapi tempat kita belajar menjadi manusia yang bertanggung jawab atas diri sendiri, atas sesama, dan atas bumi yang kita pijak bersama. Maka mulai hari ini, mari kita tanya pada diri sendiri, sudahkah menjadi bagian dari solusi? Karena perubahan tidak akan datang dari kebijakan semata. Ia datang dari kita, dari setiap langkah kecil yang kita ambil dengan penuh kesadaran. Karena pada akhirnya, kampus yang hijau bukan diukur dari seberapa banyak pohon yang tumbuh di halamannya, tapi dari seberapa dalam nilai-nilai itu berakar di dalam diri setiap penghuninya. Dokumenter ini kami buat bukan untuk menyalahkan siapapun, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan kampus yang setiap hari menjadi tempat kita belajar dan berkembang. Melalui dokumenter ini, kami ingin menunjukkan bahwa masih banyak kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kampus. Sampah yang masih berserakan di berbagai sudut kampus menjadi bukti bahwa rasa peduli terhadap lingkungan belum sepenuhnya tumbuh dalam diri sebagian mahasiswa. Kami berharap dokumenter ini dapat menjadi pengingat bahwa perubahan kecil dari setiap individu dapat membawa dampak besar bagi lingkungan kampus yang lebih bersih, nyaman, dan lebih baik untuk semua.